ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan kegiatan penilaian bagi Bapak Kepala Sekolah yang akan kami laksanakan saat ini. Hanya kami berserah kepadamu, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati kepala sekolah yang akan dinilai, biarlah kekuatan, bahkan hikmat daripada Tuhan boleh terus Engkau limpahkan dalam kehidupannya. Kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, guru-guru yang boleh hadir pada saat ini, terlebih lagi ibu pengawas yang boleh menyediakan waktu untuk menjadi penilai pada saat ini. Tuhan berkati kehidupan kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih pada Ibu yang sudah membawakan doa. Ya. Selanjutnya, acara kita ini sebagai bentuk penilaian kepala sekolah. Di tengah-tengah ada Ibu pengawas, Ibu Sarjana Parau SPD MPD selaku perpanjangan tangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso. Untuk itu tidak mengurangi rasa hormat, selanjutnya saya serahkan kepada beliau untuk dapat memberikan arahan, wejangan dan segala sesuatunya untuk kemajuan kita. Kepada Ibu disilakan. Baik, saya duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam syukur dan sukacita kita menikmati kehidupan yang masih dianugerahkan oleh Tuhan, dan pada saat ini kita berada di ruangan ini dalam satu rangkaian kegiatan, yakni penilaian nilai kinerja kepala sekolah untuk bagian presentasi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD SMP 1 Doni, yang sama saya hormati Dewan Guru yang boleh hadir pada saat ini. Perlu saya jelaskan bahwa dalam hal kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita di bidang pendidikan, seiring dengan perkembangan zaman, kalau dulu-dulu yang dikatakan kenaikan pangkat itu siapa peduli, dia cepat. Duit yang disediakan juga cuma 1 juta 2 juta sampai belasan juta untuk membayar jasa orang yang akan mengelola kenaikan pangkat. Demi kelancaran kegiatan proses-proses kenaikan pangkat, ada regulasi baru yang diatur oleh pemerintah, Dinas Pendidikan, bahwa dicari caranya supaya kenaikan pangkat ini tidak menjadi beban dan masalah bagi setiap ASN, P3K atau dan lain-lain. Maka demikianlah yang akan dilaksanakan di semua jenjang, baik itu PK guru, penilaian kinerja guru, maupun penilaian kerja kepala sekolah, kinerja kepala sekolah itu diatur dengan cara yang seperti ini. Selanjutnya, seorang kepala sekolah tidak akan pernah naik pangkat kalau tidak melewati tahapan-tahapan tentang alur penilaian kinerja. Terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama adalah kepala sekolah harus menempuh proses atau kegiatan penilaian yang dikatakan praktik kinerja. Sehari-harinya kepala sekolah apa yang dia bikin, programnya apa, tingkat pencapaiannya apa, indikatornya apa, itu harus dibawa dalam sebuah presentasi walaupun sudah melewati tahapan yang penilaian di dalam laptop. Yang kedua, penilaiannya adalah praktik perilaku kinerja. Perilaku. Jadi perilaku kepala sekolah dinilai bagaimana gaya
saja dalam laptop, tapi yang ini tampilannya. Dan bagian yang keempat adalah kepala sekolah harus mengupload segala hal yang merupakan daya dukung untuk kesempurnaan penilaian. Siapa tahu di praktik kinerja, siapa tahu di penilaian perilaku atau di presentasi ini ada kurang-kurangnya yang daya dukung itu kiranya bisa melengkapi segala sesuatu sehingga bisa diproses nilainya dan akhirnya kepala sekolah menyatakan boleh naik pangkat. Begitu alurnya. Demikian pula yang harus dijalani oleh guru. Yang saya tahu mungkin kepala sekolah yang melaksanakan penilaian guru ya, penilaian kinerja guru belum ya. Nanti dibuka aplikasinya, ada semua di situ. Semua guru ini yang namanya ada dalam dokumen namanya dinilai semua. Gitu. Tidak akan bisa diproses hasil penilaian kepala sekolah ini kalau tanpa bukti bahwa Bapak sudah melakukan penilaian kepada dewan guru yang ada. Nah, untuk itu, dalam rangkaian pelaksanaan ini, untuk Glori Utara baru ada 2 yang selesai menilai, kepala sekolah SDN Banyusari, kepala sekolah SDN Alitu Pusaka. Hari ini giliran jadwal kepala sekolah SDN Banyuwangi dan besok SDN Jaya, selanjutnya sampai 10 kepala sekolah yang harus menyelesaikan tanggung jawab ini. Dalam harapan saya menilai juga bagaimana situasi pelaksanaan ini ya. Dalam hal ketika presentasi sudah jalan, saya tidak melihat ada guru yang sibuk dengan HP, ada guru yang masuk keluar. Itu tidak menghargai kewibawaan pelaksanaan. Ingat, kita diliput semua tahapan yang sudah terjadi bersama dengan presentasi ini ya, di video. Karena eksekusi akhir nilai ada pada kepala dinas. Saya selaku perpanjangan tangan kepala dinas, tidak mungkin kepala dinas yang mau bicara semua di kepala sekolah satu kabupaten. Maka pengawas itulah yang akan dijadikan tim kerja untuk melakukan penilaian terhadap semua kepala sekolah dan bimbingannya. Jadi saya 29 SD tambah 27 TK, 50 sekian kepala sekolah yang menjadi tanggung jawab saya. Dan saya minta kepada kepala sekolah sebentar. Saya bilangnya meminta maaf kalau ada tampilan sebentar yang memotivasi saya untuk langsung komen, saya cut, ya, saya akan kejar apa yang Bapak tayangkan. Karena penilaian harus signifikan, bukan abal-abal, bukan guru-guru. Ya. Semua yang saya kerjakan ini akhirnya ada sama kepala dinas. Saya pun akan menentukan nilai. Jadi diibaratkan ini penilaian ini, pengawas itu bagaikan memasak. Ya, kumpulkan bahan-bahannya, apa ini mau dimasak, kemudian nanti pengawas bilang rasanya sudah enak. Belum tentu. Bawa semua itu masakan di mukanya Pak Kadis. Siap dengan mau ditanya-tanya ke pengawas. Di sini Ibu taruh nilainya begini, itu bagaimana? Nah, saya juga akan mempresentasikan apa yang saya lakukan terhadap kepala sekolah SDN Banyuwangi ini di hadapan kepala dinas. Begitu maksudnya. Jadi kalau misalnya saya sudah katakan enak ini makanan, ketika Pak Kadis cicipi, kalau ada garamnya atau tidak rasa garamnya atau bagaimana, eksekusi akhir pada kepala dinas. Demikian untuk diketahui, termasuk juga rangkaiannya adalah apakah kepala sekolah sudah menilai guru, BK guru. Kalau sudah, itu sudah satu paket itu semuanya. Salah satu tidak ada, nol, ya, tidak bisa diproses karena pangkat. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan menjadi harapan kita bersama sukses berwibawa. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Pengawas TKSD Kecamatan Glori Utara. Hari ini Bapak Ibu rekan-rekan guru hebat semua, sekarang tanggal 29 hari Jumat. Mudah-mudahan materi ini bisa saya sajikan. Baik. Ya, selanjutnya
kita masuk pada materi, masuk materi tentang visi misi sekolah kita, yaitu mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berakhlak, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mempunyai minat belajar sepanjang hayat, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, inovatif dan kreatif. Itulah visi misi sekolah kita, yang mana visi ini adalah tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang mempunyai target-target capaian dan apa yang akan kita buat, apa yang akan kita laksanakan untuk supaya visi sekolah ini bisa terwujud. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa misi dari sekolah kita? Yang pertama, menunjukkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif, transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta potensi yang terkandung di alam dilandasi iman dan takwa. Jadi kita selaku guru, selaku kepala sekolah, dan semua warga sekolah adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang selalu beradaptasi, harus selalu bergaul, saling berhubungan, kemudian saling membutuhkan. Transformatif adalah saling berbagi apa yang ada pada diri kita maupun apa yang ada pada diri orang lain, yang bisa menjadikan bahan pengajaran bagi kita, diri kita sendiri, dan apa yang dapat kita berikan kepada orang lain juga dalam bentuk sesuatu yang lebih baik. Tapi tidak lupa segala sesuatunya dilandasi oleh iman dan takwa, karena tercantum dalam dasar negara kita Pancasila, iman dan takwa pada sila pertama, dan tidak akan kita melaksanakan sesuatu tanpa restu dari Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selaku manusia sudah melaksanakan pembelajaran mulai dari dalam rahim ibu kita. Dalam rahim ibu kita, pembelajaran sepanjang hayat membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Nah, motivasi untuk selalu belajar, seorang guru tidak boleh menutup dirinya untuk senantiasa belajar dan belajar sepanjang hayat, mulai dari ayunan sampai dengan liang lahat, seperti itu. Selanjutnya, saya menjunjung tinggi dan tetap kelestarian budaya daerah dan budaya nasional. Nah, dalam misi ini, beberapa bulan yang lalu, hal ini sudah mulai kita galakkan di sekolah kita. Ada budaya-budaya lokal yang mulai kita angkat. Salah satunya pada saat kegiatan kita kemarin, ada yang disebut dengan budaya Meaju. Budaya Meaju itu kalau bahasa Posonya penjemputan tamu. Apa itu? Morek. Ya. Itu yang mulai kita galakkan agar supaya siswa atau peserta didik mengetahui akan budaya lokal yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, dalam
setelah saya telusuri beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 85% dari masyarakat sekolah kita ini adalah suku Kaili. Tepatnya lebih terkhusus adalah suku Kaili Daha. 15% itu majemuk dari berbagai wilayah daerah suku. Ya, ada Toranjanya, ada Bugisnya, ada Posonya, ada juga dari orang Gorontalonya, ada Manadonya. Nah, itu meliputi 15% dari 85% masyarakat yang hidup dan berdiam di lingkungan kita, tepatnya di desa di Dongi-Dongi ini adalah suku Kaili Daha. Nah, budaya-budaya itulah yang kemarin kita coba bangun, kita angkat tari-tarian untuk penyambutan tamu, kemudian tari-tarian untuk supaya tamu tari-tarian penyambutan, ya itulah yang misi yang ketiga. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani untuk semua warga sekolah, bukan cuma anaknya, bukan cuma siswa-siswi, tetapi kita tim pendidik dan tenaga kependidikan itu harus juga sehat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apalagi sekarang ini khususnya untuk SD dan SMP Dongi-Dongi sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak kesehatan yang ada di lingkungan kita. Terlebih khusus itu adalah puskesmas pembantu, puskesmas plus pembantu. Kemarin kita laksanakan pemberian obat penambah darah bagi siswa-siswi kita yang ada di SMP Dongi-Dongi maupun untuk SD yang kelas 5 dan kelas 6 yang sudah aktif balik, diberikan pencerahan, diberikan simulasi, juga diberikan pengobatan gratis dari puskesmas. Selanjutnya, dapat menciptakan karya-karya yang dapat ditiru sebagai praktik baik. Nah, di sekolah kita juga mendukung akan kurikulum merdeka yang sekarang sementara kita gunakan, karya-karya yang dapat ditiru, karya-karya yang dapat ditiru sebagai praktik baik. P5 kemarin saya melihat di beberapa ruang kelas juga Bapak Ibu guru mengarahkan anak-anaknya membuat dan menata kelas, membuat karya-karya. Karya yang dibuat itu tidak mesti harus kita buat, tetapi menggunakan atau menjadikan lingkungan sekolah kita itu adalah sesuatu apa yang ada di lingkungan sekolah kita itu yang dapat kita kembangkan. Kita ambil dengan bentuk kreatif kita berdasarkan arahan Bapak Ibu guru, mengajarkan, mengarahkan anak untuk bisa berkreasi, membuat karya-karya untuk dapat dipajang. Juga dalam pembuatan karya-karya ini membangkitkan minat dan bakat
siswa, karena setiap siswa itu mempunyai karakter tersendiri, punya kelebihan tersendiri. Nah, bisa berkolaborasi, bersosialisasi, kerjasama, saling membantu, kemudian memberikan ide-ide apa yang mereka dapat buat, yang bahannya tidak mesti harus dibeli. Seperti kemarin ada yang saya lihat itu ada dari kelas kita meronceng itu kan buah kayu yang dijemur kemudian dibuat semacam tas dia, meronceng, membuat ada bisa jadi kita bisa pajang di jendela, ya, kita bisa pajang di papan tulis. Nah, bahan-bahan seperti itu. Nah, dari karya-karya termasuk ranting-ranting, batang kayu, buat pohon kesepakatan, kelas dan pohon ilmu pengetahuan yang ada di pojok baca, itu kan adalah karya-karya seni, karya-karya yang dapat ditiru dan dilihat di tempat yang lain, kemudian dapat kita praktikkan di sekolah kita. Apalagi di zaman sekarang banyak yang bisa kita ambil atau bisa kita tiru, bahwa di YouTube sekarang, ya, di YouTube kita mencari inspirasi melalui digitalisasi, kemajuan teknologi sekarang ini itu bisa sangat-sangat membantu. Apalagi di sekolah kita sudah upayakan dan kita sepakati untuk bisa mengadakan wifi, suatu alat yang kita gunakan untuk menyambung kita kepada dunia luar. Nah, saya berharap besar agar supaya fasilitas yang sudah disediakan itu dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, untuk memperkaya diri kita. Mohon maaf, ada juga biasanya yang hal seperti itu hanya digunakan untuk, ya, kepentingan pribadi, upload. Ya, kalau uploadnya itu mungkin praktik baik, tapi kalau kita hanya menggunakan fasilitas yang ada itu hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak nilai itu kan kurang pas, tidak jadi masalah. Tetapi seyogianya fasilitas yang disediakan oleh sekolah itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan sekolah dan untuk pengembangan peserta didik. Bahan mengajar, media pengajaran, itu kan bisa kita dapat dari, ya, ada juga aplikasi untuk guru-guru kayak PMM, ada juga itu aplikasi Canva, pembuatan buletin, pembuatan alat peraga, media pengajaran, kemudian pajang-pajangan, tapi semuanya dasarnya adalah karya. Bagaimana kita bisa berkarya kalau kita tidak punya dasar, kita tidak punya inspirasi, tidak punya imajinasi, inovasi untuk membangun diri kita. Nah, termasuk sekolah kita ini kemarin baru ikut juga melaksanakan kegiatan festival literasi numerasi tingkat kabupaten, sekolah kaya teks. Nah, dari sekolah kita, salah seorang anak kita
ikut meramaikan dan ikut berkompetisi di dalamnya. Bukan main-main. Suatu lomba yang baru dilaksanakan tahun ini yang didapatkan oleh Doni-Doni. Apa itu? Apa itu? Silakan ibu di kanan dulu. Apa itu? Pembacaan barcode atau lebih umumnya disebut dengan QR, di mana di dalam barcode atau QR itu terdapat informasi-informasi yang sangat penting. Di zaman digitalisasi sekarang, penggunaan barcode dan QR itu hampir di semua produk. Tinggal produk-produk lokal, bahkan ada juga mungkin produk lokal sudah menggunakan kode QR itu. Tapi secara standar nasional, penggunaan barcode atau penggunaan QR itu sudah menyeluruh. Sehingganya kita di SD Doni-Doni merasa sangat bersyukur bahwa kita yang diberikan tanggung jawab untuk mengikuti lomba yang luar biasa itu. Beberapa sekolah berusaha untuk menolak karena memang ketika kita tidak belajar maka kita tidak mengetahui. Termasuk seperti kedepannya di asesmen nasional berbasis komputer ANBK itu juga sudah menggunakan QR. Data diri anak itu dikirim dalam bentuk QR. Jadi ketika kita bapak ibu guru, apalagi kepala sekolah melek akan informasi, maka kita bukan hanya ketinggalan zaman, ditinggalkan zaman. Dulu dikatakan bahwa dunia ada dalam genggaman kita. Benarkah itu? Masih kita beriming-iming bahwa apakah benar dunia itu bisa kita genggam? Buktinya sekarang. Anda mau bicara dengan siapa? Bukan hanya lewat audio, tetapi langsung video, audio visual. Tidak bisa lihat. Apapun sekarang kebutuhan akan informasi sekarang ini tidak ada lagi yang menutupi. Semua terbuka, baik dari sisi moral yang baik terbuka, apalagi dari sisi moral yang kurang baik. Nah, itulah tantangan di sekolah kita tentang digitalisasi ini. Bagaimana cara kita membentengi anak peserta didik kita, membentengi agar supaya jangan terlalu banyak masuk ke ranah digital. Bukan mereka tidak boleh belajar, tetapi keterbukaan informasi itu menjadi karya yang dapat ditiru, baik itu dalam sisi positif maupun pada sisi negatif. Apa langkah-langkah kita? Berikan mereka tugas. Selalu ingatkan kepada anak-anak didik kita agar supaya jangan terlalu banyak menggunakan HP atau handphone, merusak otak, jaringan saraf, main HP sementara tidur, baring-baring. Nah, banyak yang dapat mereka lihat, mereka tiru sebagai bentuk karya. Apakah itu dapat mereka tuangkan di dunia pendidikan atau tidak? Nah, selanjutnya kita berkolaborasi dalam menciptakan sesuatu yang menjadi ciri khas sekolah. Jadi Bapak Ibu, kolaborasi dalam artian tim dalam satu unit kita, sehingga saya sering katakan baik di pertemuan resmi maupun intern kita, saya sering sampaikan kita berkolaborasi
kita kerjasama tim. Sehingganya saya tekankan kepada teman-teman, saya tidak ingin melihat di sekolah kita itu berkotak-kotak. Ada yang tidak sepaham, ada yang berselisih paham. Karena bagaimana kita menjalankan kolaborasi di dalam sekolah kita, bisa memberikan masukan ide, gagasan, kritikan. Jangan dikritik marah. Biasanya kritikan itu juga memberikan solusi, memberikan sesuatu yang mungkin dia rasa itu mungkin masih kurang, dia tambahkan untuk supaya bisa menciptakan sesuatu yang menjadi ciri khas sekolah. Ciri khas sekolah ini saya tekankan adalah karakter. Nah, saya bersyukur teman-teman semua juga ketahui, mudah-mudahan dari peralihan Bapak kepala sekolah, mantan kepala sekolah yang kemarin mereka sudah berusaha, berupaya semaksimal mungkin supaya sekolah ini bisa baik, bisa sama seperti sekolah-sekolah yang lain yang sudah terlebih dahulu. Nah, saya pun di sini kurang lebih sekitar 5 bulan, ya 5 bulan menjaga apa yang sudah mereka upayakan, memperbaiki apa yang bisa kita benahi, dan kemudian tugas saya meningkatkan agar supaya sekolah ini bisa lebih baik, lebih bisa kita kerjasama lebih baik, bisa menjadikan sekolah ini menjadi ikon sebagai wadah kita juga berkarya. Ide-ide atau keinginan kita untuk membuat sesuatu di sekolah kita yang tujuannya supaya bagaimana sekolah ini tampil juga bisa lebih baik lagi, ya mudah-mudahan ke depan ya kita berkolaborasi, kita kerjasama tim, jangan kita berkotak-kotak. Berkolaborasi itu lebih baik daripada bersendiri-sendiri. Sehingga dalam hal ini, dalam pemaparan ini juga saya ingin sampaikan di hadapan Ibu Pengawas selaku tim penilai bahwa sekolah kami sudah lebih kondusif. Mudah-mudahan hal ini dapat kami pertahankan lebih baik dan kami tingkatkan. Dan yang lebih utama, kedisiplinan kita di sekolah ini sudah mulai bagus. Kemarin memang ada beberapa bagian-bagian tentang kedisiplinan itu memang kita perbaiki, kita atur, kita kembalikan kepada ranah hukum berdasarkan hukum yang ada, baik itu rekan-rekan guru, PNS, baik itu P3K yang honor daerah maupun honor komite atau honor sekolah. Nah, bagaimana sekolah ini kita mewujudkan sumber daya manusia berkualitas kalau tingkat kedisiplinan kita rendah. Nah, kemudian selanjutnya Boleh pindah di program sekolah. Program sekolah menjadi program utama kepala sekolah dan guru untuk menuntaskannya. Jadi program sekolah, saya tuangkan program sekolah ini adalah program utama. Apa yang diprogramkan sekolah? Sekolah kita bersama memprogramkan apa yang harus kita laksanakan. Ya. Yang pertama dan terutama mencerdaskan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Di dalam misi, visi misi itu jelas. Kita adalah warga sekolah, kita adalah warga pendidikan. Tujuan utama kita itu mencerdaskan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Selanjutnya,
menyelenggarakan sistem pembelajaran dan penilaian dengan sistem digitalisasi. Nah, ini Bapak Ibu, berarti program sekolah juga mendukung dan tidak mau ketinggalan dengan era globalisasi sekarang ini. Orang katakan itu 4.0 apa? 4.0. Jadi sistem digitalisasi ini sama yang saya sebut tadi, definisi sekolah adalah bagian daripada program sekolah untuk menggali potensi atau melihat informasi-informasi yang ada di luar dari tempat kita ambil sebagai bentuk karya yang dapat ditiru, atau apalagi hal yang dapat ditiru kita inovasi, kita buat, kita punya karya sendiri, tetapi berdasarkan pada informasi yang kita dapat dari sistem digitalisasi dan zaman now. Saya rasa kita semua di sini semua sudah menggunakan gadget, menggunakan handphone yang canggih. Nah, tujuannya itu juga membantu bagaimana proses pembelajaran dan proses pengajaran yang ada di sekolah kita itu bisa meningkat. Nah, kedepannya Bapak Ibu, saya perlu sampaikan, mudah-mudahan Tuhan memberkati, insya Allah. Saya punya keinginan yang belum tercapai, bagaimana di setiap kelas, di setiap guru yang ada di kelas masing-masing menggunakan media elektronik. Seperti kemarin, saya mewacanakan di sekolah yang dahulu yang saya tinggalkan itu, setiap satu orang guru harus memegang atau memiliki satu laptop, difasilitasi oleh sekolah dari dana BOS. Itu kan tidak ada masalah. Kemudian di setiap kelas ada infokus, ya, menggunakan infokus dalam proses pembelajaran. Dan hal itu di hadapan ibu pengawas saya katakan, saya sudah lakukan dahulu sejak tahun 2009 masih, kalau tidak salah ingat saya, pengawas SP3 UPTD waktu itu Ibu Ahina Boka. Saya punya kepala sekolah Ibu Gautamboro. Supervisi saya menggunakan infokus. Semua perangkat-perangkat pembelajaran ada di kelas. Kemudian di setiap kelas itu bukan cuma laptop dengan infokus, kalau boleh difasilitasi dengan print. Kapanpun, apalagi di era digitalisasi sekarang, kita buka. Makanya seperti sekolah kita ini, kita upayakan supaya ada wifi. Dan alhamdulillahnya, puji Tuhannya, ada. Nah, kalau bisa semua kelas itu bisa mendapatkan sinyal wifi, agar supaya ke depannya ketika kita mencari media pembelajaran, karena kita belajar itu tidak mesti harus menonton kita yang harus menjelaskan. Dengan infokus kita putar film. Dengan saya banyak bagaimana perkembangbiakan tumbuhan melalui spora, ada filmnya, film kartun. Kita nonton, kasih nonton anak-anak, gunakan audio yang ada. Nah, ditambah lagi mungkin ada speaker-speaker kecil sekarang yang sudah menggunakan Bluetooth. Nah, kita nonton film. Setelah itu di ujung dari di terakhir itu ada asesmennya, ada penilaiannya, ada pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan oleh video itu kepada kita dan anak-anak yang menjawab. Dan itu yang saya lakukan kemarin, yang lalu, waktu supervisi itu sudah menggunakan laptop, menggunakan infokus.
menggunakan infocus, kemudian menggunakan audiovisual. Nah, selanjutnya, bagaimana kita merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global di masyarakat. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa 85% warga sekolah kita ini adalah kaididaan, ya, dan 15% itu adalah kebinekaan. Sehingga sering saya sampaikan, saya katakan bahwa kita di sini ini adalah bagian daripada Indonesia kecil. Berbagai suku, berbagai agama, berbagai pemahaman ada di sekolah kita. Nah, di sini juga dalam kebinekaan, termasuk agama, ada yang mayoritas Kristen. Kalau untuk sekolah kita itu adalah mayoritas Kristen, kemudian diikuti oleh Islam atau Muslim, kemudian yang terakhir itu Advent. Nah, kita juga menghargai seperti Advent. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam kebinekaan ini perlu juga saya ingatkan bahwa kegiatan keagamaan seperti kemarin pada saat Maulid Nabi kita laksanakan bersama, kolaborasi dan kerjasama. Panitianya adalah Muslim, guru agama, dan dibantu oleh semua guru-guru yang ada. Ya, walaupun notabene-nya beragama Kristen, membantu kegiatan tersebut. Alhamdulillahnya berhasil, sangat-sangat berhasil. Dan kegiatan itu memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah yang ada di sini bahwa ternyata sekolah kita ini sudah mulai bergerak maju, ada perubahan, ya. Nah, pada hari ini tanggal 29, tinggal 2 hari lagi atau 1 hari lagi kita sudah masuk Desember. Saya tahu saudara-saudara saya yang Kristen, mungkin yang Advent juga sudah mulai sibuk mempersiapkan diri beribadah, ya. Apalagi untuk waktu ibadahnya ini cukup lama, panjang, kurang lebih 1 bulan lebih. Baik itu kegiatan Natal, persiapan tahun baru, sampai dengan tahun baru, kan seperti itu. Karena setahu saya kegiatan keagamaan untuk yang saudara-saudara saya yang Kristen itu sampai malam tahun baru, perpisahan tahun, pergantian tahun itu ada ibadahnya, ya, betul toh? Betul. Ya, seperti itu. Jadi apalagi sekarang ada Natal Kasis, ada Natal Ibu, Natal Bapak, Natal Remaja, anak sekolah minggu, pokoknya banyak. Jadi inilah bagian daripada implementasi kebinekaan global dan kita akan laksanakan. Tadi teman-teman tadi sudah bertanya, kira-kira Pak kita laksanakan Natal sekolah? Iya, harus, tidak boleh tidak. Jadi setiap momen-momen apapun, hal-hal yang menyangkut tentang keagamaan, tentang kebinekaan, kita harus kerjasama semua. Saya sudah sampaikan memang bahwa guru-guru yang Kristen, guru agama Kristen harus sudah mempersiapkan diri bahwa mungkin beliau yang akan menjadi ketua panitia. Nah, bagi teman-teman yang Muslim wajib untuk membantu, mensukseskan, membantu tenaga, pemikiran, ide, agar supaya setiap momen-momen kegiatan yang kita laksanakan itu bisa berhasil dan terutama mempunyai efek pendidikan iman dan ketakwaan kepada anak didik kita, siswa kita, dan murid. Kan begitu. Sasaran pendidikan itu kan cuma 3. Peserta didik, siswa, dan murid. Kan begitu. Nah, jadi dalam hal ini program sekolah itu yang harus kita upayakan, merancang pembelajaran yang bangga dan akan potensi daerah. Nah, merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Jadi apa yang ada di sini, lingkungan kita ini adalah lingkungan petani, lingkungan masyarakat yang memang majemuk, kemudian hasil-hasil pertanian di sini luar biasa, kemudian ya potensi daerah yang ada, itu yang perlu kita kembangkan.
menertibkan aset sekolah yang ada untuk membantu kewirausahaan dan kesejahteraan warga sekolah. Ini bagian daripada program sekolah. Menertibkan aset sekolah. Mana yang sudah ada kita jaga, mana yang belum ada kita upayakan. Tapi yang sudah ada harus kita jaga dan kemudian harus kita rawat, ditertibkan. Karena di dalam aset sekolah ini ada hal-hal atau ada bagian-bagian yang dapat membantu kewirausahaan. Kewirausahaan dalam hal ini untuk sekolah kita seperti yang saya sering sampaikan, ingatkan bahwa potensi di lingkungan kita yang di sekolah kita ini sangat-sangat luar biasa dan berbeda dengan sekolah yang lain. Semua kepala-kepala sekolah termasuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Poso, bagian aset, bagian GTK, aduh, dongi-dongi ini luar biasa Pak. Kalau ini potensi yang ada di dalam lingkungan kita ini bisa kita berdayakan dalam bentuk kewirausahaan, yang pastinya kesejahteraan warga sekolah itu pasti ada. Nah, dalam kewirausahaan ini semoga secepatnya bisa kembali aset kita ke aset sekolah yang dikuasai oleh beberapa orang yang membuat sedikit kita kelimpungan tentang aset ini. Nah, jikalau aset ini akan dapat kembali ke kita dalam bentuk tanaman atau kebun coklat, kebun sekolah, saya sering sampaikan bahwa kita akan melakukan MOU atau kerjasama dengan pihak Perindako, ya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Untuk apa? Aset yang ada dalam sekolah kita dalam bentuk kebun sekolah yang kurang lebih 1 hektar 50 are atau 1,5 hektar, ketika potensi itu dapat kita garap, kita ambil, kita kelola dengan baik, kerjasama, hasil dari pasca panen atau hasil dari buah kakao itu kita dapat kelola, kemudian kita buat produk baru, tidak dijual dalam bentuk mentah. Itulah sehingganya saya punya perencanaan ke depan itu kita akan kerjasama. Setelah kembali aset ini kita akan kerjasama MOU dengan Perindako, dan itu saya sudah coba konsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso, Sekretaris Dinas Kabupaten Poso, dan bagian aset. Mereka sangat merespon baik, respon positif, bagus itu Pak. Nah, oke. Bisa tampilkan tim penyusun kurikulum. Saya belum melihat ada tim penyusun kurikulum. Oh, tim penyusun kurikulum. Apakah ada dalam slide? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pindah di peluang dan tantangan. Ya, baik. Sedikit lagi Bu. Di dalam program sekolah ini juga, di sini kita lihat ada tantangan. Apa itu tantangan di dalam program sekolah? Tantangan yang ada di sekolah, yang ada mulai dari visi, misi, program sekolah, itu tidak lepas dari tantangan yang harus kita capai. Sehingganya di bawah slide ini saya tuliskan program sekolah menjadi program utama kepala sekolah dan guru dalam menuntaskannya. Jadi di dalam kata sepanggal ini itu punya nilai, ya, punya nilai tantangan dan solusi. Nah, pertama, dalam program sekolah tadi mencerdaskan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Tantangannya di sini siswa, orang tua dan siswa masih kurang
rasa kepedulian akan pendidikan. Itu yang benar. Rasa jiwa ingin menyekolahkan anak itu di sini masih kurang. Itu tantangan kita. Sehingganya sebelum kita atur daerah yang luar daripada kita, ekstern kita, intern dulu kita benahi. Bagaimana guru-gurunya, bagaimana proses belajarnya, bagaimana ruangannya, bagaimana kebersihannya, bagaimana program-program untuk menarik minat anak-anak dan peserta didik, orang tua, warga sekolah, komite, untuk supaya anak-anak itu dipacu oleh orang tuanya bisa datang belajar di sekolah setiap hari. Kemudian termasuk bagaimana kita meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Tantangannya simpati, empati dalam kepedulian sosial. Tantangannya itu anak di sini ini berkebinekaan. Indonesia kecil. Dan ada suku yang mayoritas. Tantangan kita bagaimana sebagai pendidik yang ada di sekolah ini agar supaya menumbuhkan pemikiran kepada anak bahwa kita itu adalah sama-sama warga negara Indonesia. Tidak melihat suku, ras, apalagi agama. Ya. Kemudian bagian daripada tantangan yang ada di Domi-Domi, merancang pembelajaran berdasarkan potensi daerah. Merancang pembelajaran, bagaimana kita buat sistem pendidikan atau pembelajaran di dalam kelas itu agar supaya peserta didik kita ini nyaman, aman, tenang. Mereka mau datang. Karena yang lalu, mohon maaf saya sampaikan, siswa-siswa di hari Jumat dan hari Sabtu, karena mereka tidak datang. Karena apa? Ya sama seperti hari Jumat hari ini. Syukurnya sekarang itu pola itu sudah mulai berubah. Hari Jumat pasar, hari Sabtu anak tidak sekolah karena ibadah. Nah, jadi itulah tantangan. Tetapi boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini bersama dengan teman-teman bahwa pola tersebut sudah mulai berubah. Nah, dengan kita adakannya setiap Jumat kegiatan senam bersama, bersih-bersih. Kemudian hari Sabtu kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang untuk bagaimana membantu perkembangan tumbuh kembang anak, minat, bakat dengan mungkin olahraga yang kita laksanakan, kemudian membuat karya-karya P5 agar supaya mereka mempunyai kegiatan di kelas pada hari Sabtu, bersih-bersih sekolah, ya, seperti itu. Jadi untuk jadi Bu, program sekolah ini adalah program utama kepala sekolah dan guru dan dalam pesanan. Jadi mungkin barangkali ada tanggapan dari Ibu barangkali atau saya sudahi dulu. Nah, sudah terima kasih. Selesai. Ya, Silakan Ibu. baik, terima kasih. Demikian pemaparan kepala sekolah dalam hal melaksanakan presentasi penilaian kinerja kepala sekolah. Kita sudah saksikan bersama dan atas semangatnya mempersiapkan materi sekaligus pemaparannya kita hargai dengan ucapan terima kasih dan kita beri aplaus. Dari pemaparan tadi tentu sudah ada tanggapan dari saya toh. Ya.
Ya, baik. Kalau untuk kurikulum untuk SD tim penyusunnya itu semua kepala sekolah bersama dewan guru yang ada untuk tim penyusun. Apakah penyusunan kurikulum itu pernah dikonfirmasi dengan atasan dalam hal ini pengawas? Sudah habis di tanda tangan, sudah dikonfirmasi ke pengawas, sudah. Tinggal dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Poso. Kapan kira-kira itu dilanjutkan? Ya, secepatnya. Karena dokumen kurikulum kalau belum disahkan, ditandatangan oleh kepala dinas itu boleh dibilang belum akurat. Ya. Kekuatannya karena pada saat diserahkan dokumen itu ke kepala dinas tidak serta merta di bagian sini Pak tanda tangan, di belakang memang di bagian dari Triawan langsung diambil kopetnya. Ada checklist data, ya, apa semua yang terangkum di dalam itu. Dia akan baca satu persatu, dia tag ada ini, apabila muatan dokumen ini tidak mencapai 50% untuk semua tagihan yang diminta, maka beliau tidak akan tanda tangan. Supaya kita tahu ya. Tapi kalau dilihat ini ada sebetulnya segala macam apa, dia akan tanda tangan dan dia akan berkata laksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, segala hal yang merujuk kepada peningkatan kualitas satuan pendidikan atau kualitas pembelajaran itu berdasarkan dokumen kurikulum yang ada. Dia akan pasti tanda begitu dan dia akan tanda tangan, silakan berlakukan kurikulum ini di satuan pendidikan yang ada. Itu cuma supaya teman-teman tahu, bukan tentang kurikulum, sudah kurikulum ada tidak. Hari ini secara sederhana dapat saya katakan bahwa walaupun cuma di bagian visi misi, bahkan ada tujuannya tadi juga saya lihat tentang bagaimana isi kurikulum itu, paling tidak Pak Kepala Sekolah sudah menjelaskan kepada teman-teman guru. Karena biar juga dia ada itu kurikulum, kalau tidak pernah disosialisasikan apa isinya, itu sama dengan tidak ada. Ya. Karena teman-teman guru tidak tahu apa isinya. Kalau dirancang dengan sedemikian rupa, kalau kita tidak sosialisasikan, sama dengan kita tabrak tembok saja. Tidak ada panduan-panduan yang akurat yang akan menjadi panduan kita dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai guru di sekolah, ataupun apa yang menjadi kapasitas kita termasuk pengelola perpustakaan, penjaga sekolah, yang menangani UKS, termasuk yang mengelola dana sekolah, ataupun yang mengelola tentang dapodik sekolah. Semua itu ada di dalam ini. Jadi kita harus tahu apa isinya. Baik. Pertanyaan berikut. Bisa Pak Kepsek jelaskan kepada saya, karena tadi di kalimat visi misi itu, visi ada kata berbudaya. Sejauh mana pihak sekolah memahami, menerapkan, merealisasikan pemahaman tentang berbudaya itu di sekolah ini? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang Ibu Pengawas sampaikan, tanyakan. Ya, tentang budaya. Di sekolah kami, SD, SMP Sakap Bojong adalah desa dan sekolah yang berbudaya. Dikandung maksud budaya dalam hal ini, kami mengembangkan kebudayaan lokal, budaya lokal, yang kita melihat untuk persentase warga masyarakat sekolah itu kurang lebih 85% adalah suku Kaili. Nah, dalam hal ini kegiatan-kegiatan kebudayaan termasuk di dalamnya setiap hari tertentu menggunakan batik dan menggunakan atribut kebudayaan, baik itu siga maupun tali gonto.
itu implementasi sudah menjadi rutinitas dan menjadi dasar kebudayaan yang ada di sekolah kami. Karena siga dan tali bontung itu adalah juga budaya Kaili pada umumnya, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan dari setiap suku Kaili, tetapi dia termaktub atau bersatu di dalam satu bentuk siga dan tali bontung. Selanjutnya kegiatan-kegiatan siswa kita sudah mengarahkan pada pelatihan-pelatihan tentang tari-tarian dari suku Daa. Itu yang kami kembangkan dengan tari-tarian penyambutan tamu. Kemarin beberapa bulan yang lalu, tepatnya di tanggal 2 Agustus 2024, sekolah SD Satap Dongi-Dongi juga mengambil bagian dalam kegiatan Yayasan Tunas Bakti Nusantara, dan kami berperan dalam bentuk budaya penyambutan tamu kebesaran dan tamu-tamu kehormatan yang datang di tempat kegiatan, baik tarian penyambutan tamu dan dua, baik yang laki-laki dan yang perempuan. Demikian, Ibu. Ya, baik. Dapat kita pahami yang dikatakan berbudaya. Budaya itu berasal dari ada tindakan-tindakan pembiasaan Ya. yang akhirnya sudah dikukuhkan, ya, Ya. menjadi satu hal yang menggambarkan bahwa itu adalah budaya di sebuah tempat. Untuk pengembangannya, pemahaman kita tentang budaya, kita merujuk kata pembiasaan. Adakah pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah ini rutin dilakukan, apakah setiap pagi, setiap pulang sekolah, atau setiap apa dilakukan di sekolah ini? Nampak itu terjadi terus menerus. Satu hari itu tidak bisa kalau tidak dilakukan itu. Ya. Apakah itu dalam kelas, apakah itu pada saat berbaris, atau apa, itu juga akan merujuk kepada sebuah budaya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu secara terus menerus berulang-ulang dipandang baik, mengandung unsur pembelajaran pendidikan, dapat membina karakter peserta didik, itu akhirnya akan mengarah kepada yang dikatakan budaya. Ya. Ada. Nah, coba jelaskan. Baik, terima kasih. Ya, kalau untuk pembiasaan itu setiap hari sudah menjadi kebiasaan dari peserta didik dan dewan guru yang ada, bertegur sapa secara sopan santun, memberikan salam baik peserta didik maupun guru. Itu yang pertama, dan itu yang memang itu kita galakkan di sini. Ya, minta maaf karena dua pemahaman agama yang besar, yang umumnya Islam dan Kristen. Jadi yang Muslim itu kalau kepada guru yang Muslim juga memberikan salam Assalamualaikum. Nah, bagi yang Kristen yang mengucapkan salam selamat pagi, selamat siang, dan itu bukan menjadi kebiasaan dan memang itu sudah rutinitas dan memang itu yang terjadi. Itu yang memang kita jaga sampai sekarang ini. Nah, selanjutnya pembiasaan yang lain, masuk di kelas masing-masing. Masuk di kelas masing-masing, setiap guru menyapa siswanya dengan ramah, tegur sapa yang sopan santun, kemudian juga tidak lupa memberikan salam baik ibu guru maupun anak-anak. Nah, kemudian sebelum pembelajaran itu sudah menjadi rutinitas dan memang itu sudah menjadi bukan lagi kewajiban, sudah menjadi kebiasaan. Ya, Baik. otomatis berdoa. Iya. Ya, terima kasih. Bolehkah dewan guru yang ada membantu KFC-nya menjawab apa semua yang dikatakan pembiasaan? Ya. Apa yang selalu diterapkan di sini yang termasuk pembiasaan? Ya, saya Bu, kalau di kelas 1 sebelum pulang itu kan mereka berbaris. Kemudian setelah berbaris dan selesai berdoa, mereka akan saling sama guru, kemudian pulang. Setiap hari. Itu berarti merujuk pada pembentukan karakter, membantu pembentukan karakter peserta didik.
bagaimana dengan kesadaran kebersihan lingkungan sekolah? Ya. Apa yang dilakukan? Kontinu tanpa ada komando serta merta, baik guru maupun murid. Silakan kalau ada bagian itu. Mungkin ada teman-teman yang Saya sedikit ini. Kalau ini memang mungkin belum terlaksana dengan sempurna. Karena memang kemarin sepertinya baru saya yang awali itu. Bukan saya bilang saya pendiri, itu tidak. Jadi kalau saya sekolah dari rumah, kita suka angkat sampah, mulai angkat sampah. Jadi mulai dari situ sekarang kalau dalam dia kita di luar, ibu suka keluar dari rumah, semua sekolah lari angkat sampah. Maksudnya ini mungkin belum seperti yang diharapkan, tapi paling tidak sudah mulai berjalan. Iya, lebih spesifiknya bahwa tentang kesadaran kebersihan lingkungan itu, yang pertama, anak sudah mengetahui ya, apabila ada pemandangan yang kurang elok dipandang mata di halaman, di dalam ruang kelas, di mana saja di kompleks, bahkan itu sudah merembet sampai pada di rumah, di jalannya, melihat apa yang merupakan sampah itu mereka pungut. Dan lebih penting lagi kesadaran peserta didik maupun dewan guru yang ada, bahwa ketika karena sebuah kegiatan menyebabkan sampah ya, sadar dengan sendirinya langsung lurus. Sedangkan sampah yang dia sudah ciptakan ini dia sudah sadar mengantar ke tempatnya, apalagi kalau dia melihat akibat tindakan orang lain. Ini kalau terjadi terus menerus itu merupakan sebuah pembiasaan positif yang dapat menunjang ya, kualitas pembelajaran, kualitas satuan pendidikan yang merujuk kepada karakteristik. Karakteristik itu belum tentu sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain ya, itu. Antara lain lagi, ada yang namanya Jumat apa, Kamis apa, Sabtu apa, ada istilah-istilah yang dibangun kesepahaman ya di dalam satu semua guru dan stakeholder yang ada di sekolah itu. Setiap hari Jumat tanpa apa-apa langsung arahkan, kalau itu yang namanya Jumat sehat misalnya, semua sadar harus bersenam. Oleh karena mungkin keterbatasan listrik jaringan sehingga alat tidak bisa berbunyi ya, dengan segala kreativitas yang timbul, angkatan inovasi, saya catat inovatif dan kreatif guru menciptakan bagaimana supaya kenapa tidak upacara keadaan di mau bocor di mana itu sudah selesai. Kenapa tidak berinovasi, kenapa tidak berkreatif guru-guru untuk penanggulangan sehingga tidak mesti nanti bisa senang kalau alat dipandu oleh alat. Kalau sudah ada alat, sudah terjadi. Ya itu. Jadi jangan sampai ada celah-celah. Ya. So diangkat tadi itu kata inovatif dalam visi. Visi itu apa sebenarnya? Bisa pakai saya jelaskan apa itu visi? Atau ada dewan guru yang bisa menjelaskan visi itu apa sih? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu visi? Bagaimana saja kemana tidak mesti harus yang sempurna, nanti Visi disempurnakan. adalah tujuan satuan pendidikan yang harus dicapai baik dalam jangka pendek, panjang, pendek, menengah dan panjang. Berarti waktu Pak Ono dulu ada perhatian. Dan bias-biasnya dari Pak Ono. Begitu kan Pak Ono. Tiba-tiba memang, tidak tahu memang titik-titik tertentu yang identik dengan pelaksanaan profesi guru. Ya. Memang visi itu adalah sebuah cita-cita. Visi adalah sebuah harapan ke depan yang ketika dibilang hari ini belum tentu hari ini terwujud. Karena itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, ya, tertuang di dalam misi dan tujuan. Sama dengan kalau guru mengajar, ya, dia bikin RPP-nya itu untuk 3 hari punya. Indikatornya 15. Dia seprediksi. Hari ini kita mau mengajar sambil indikator ini. Nanti minggu depan jam pelajaran bahasa Indonesia indikator ini. Saya ulang sebentar dulu indikator 1, 2, 3 ini baru akan
Saya pulang sebentar, segera mengingatkan anak-anak. Ketika minggu depan dia masuk mengajar, dia akan membahas indikator yang 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Itu antara lain seperti itu tuh pelaksanaan visi itu. Ya. Nah, kemudian visi itu ada yang jangka pendek, jangka panjang. Yang mana itu jangka pendek? Yang mana itu jangka panjang? Kalau saya mendengar pemaparan visi tadi itu lebih banyak mengarah kepada jangka panjang. Nah, yang jangka pendek yang di depan mata ini yang mana? Nah itu kreatif guru, inovatif guru yang jangka pendek yang mana? Adakah guru-guru sudah berinovasi? Ada menemukan hal-hal baru yang dibawa dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan kebersamaan di sekolah, sehingga tercipta sebuah lingkungan yang kondusif, bermakna, bersahaja. Itu bagus pemaparan tadi, cuma lebih dominan pada jangka panjang. Itu mengelola aset sekolah untuk ke depan menjadi usaha, wirausaha dan itu jangka panjang. Mana yang sudah di depan mata ini mana? Ya. Cara guru mengajar yang kreatif yang bagaimana? Cara guru, adakah guru-guru yang guru-guru inovatif sekarang ini sudah gencar-gencar dilombakan? Tadi dalam perjalanan dari Batu Maita ke Yomedongi, Pak Kepsek ini sempat bercerita tentang prestasi yang boleh diraih oleh saudara-saudara kandungnya, sampai-sampai sudah saat ini ada di Jakarta untuk sebuah penghargaan pemerintah, hadir karena juara tingkat provinsi. Nah, itu karena bisa memunculkan visi, ya, realisasi, implementasi visi yang jangka pendek dan jangka panjang. Itu. Kemudian tadi ini pemaparannya banyak-banyak mengarah kepada sebuah situasi yang mengarah seakan-akan kita ini sudah sampai pada zaman digital, betul-betul kita sudah berdigital, ya. Jangka panjang, rancangan-rancangan, cita-cita, harapan-harapan Pak Kepsek mengantar teman-teman ini supaya bisa hidup sesuai dengan zamannya itu luar biasa. Saya pun sudah melihat ketika beliau menjadi kepala sekolah SD 2 itu, benar-benar memang guru-gurunya itu ada jam-jam khusus duduk membahas tentang bagaimana supaya ini lincah. Kalau seorang guru tidak jadi begini, tidak jadi, dia akan tidak sampai pada zaman digital itu. Nah, tadi ada yang dikatakan jangan ketinggalan zaman. Saya menyimak baik semua kata-kata yang disampaikan oleh Pak Kepsek tadi. Ada sebuah kalimat bijak yang kata begini, kita harus mampu beradaptasi, bersosialisasi, menyesuaikan diri terhadap semua pergerakan zaman ini. Jangan sampai orang sudah tinggal landas. Tahu kalau tinggal landas, kita tinggal di landasan. Artinya tergilas. Apa yang menggilas keadaan zaman karena kita tidak dapat beradaptasi dengan zaman itu. Nah, memang menurut saya dalam pengalaman saya mengenal ini, kamu punya kepala sekolah ini, memang beliau ini kalau yang namanya yang berbagi digital itu ahli, bukan cuma pintar tapi ahli. Nah, beliau juga berupaya untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya, teman kerjanya, untuk sedapat mungkin bisa mengikuti jejak. Hanya saja ya yang perlu dipahami, bukan cuma diketahui, dipahami oleh seorang pemimpin, oleh seorang guru ketika berdiri di hadapan orang-orang yang akan dia antarkan, ya, dia antarkan kemana arah dan tujuan. Kita harus bisa memilah, karena orang-orang yang ada di depan kita ini tidak sama dan bawah. Nah, ada yang baru dikasih begini dia mengerti. Ada yang belum selesai guru menjelaskan, dia sudah langsung dengan gerak-gerakannya yang memberi saran bahwa dia akan melaksanakan apa yang dikatakan guru sana. Belum selesai itu perintah, dia sudah mulai. Nah itu, orang-orang seperti itu perlu diawasi baik-baik, jangan sampai dia tumbangkan gurunya. So dia yang komando guru terlalu lambat, guru terlalu nah itu. Ini yang sekarang kita mesti antisipasi dalam hal pemberdayaan, pemberlakuan segala sesuatu, inovasi-inovasi kreatif-kreatif baru yang bisa dimunculkan, ditemukan oleh para guru. Janganlah jadi guru yang statis, bukan yang apatis. Apatis itu jalan tempat.
dia masih berkaca, dia masih bercermin pada kurikulum 75. Kau main dia ketinggalan orang seberapa kali ganti kurikulum, dia masih ada di zaman kurikulum 75. Tidak bisa begitu. Dan itu nampak sekali dengan pergerakan dunia pendidikan sekarang ini. Yang ini kurikulum 75, yang ini kurikulum kompetensi. Yang ini kan 13 lebih gaya. Nah, yang ini dengan ini gaya-gaya kurikulum merdeka. Ada penkategorian dan seorang kepala sekolah harus paham betul. Sehingga ketika dia melemparkan sebuah program, dia harus hati-hati melihat. Tidak usah ya dianggap program yang satu ini karena hasilnya sampai 3 tahun ke depan akan seperti itu tetap. Jangan tebak, jangan dianggap ini. Makanya tadi saya berkata, siapa penyusun kurikulum? Karena menyusun kurikulum bukan sebuah hal yang gampang. Dengan segala pertimbangan, mempertimbangkan segala sesuatu keadaan di sekolah, ya, yang merujuk kepada satu kata karakteristik. Karakteristik SD Domi-Domi belum tentu sama dengan karakteristik sekolah yang lain. Ya. Sekolah yang ada Domi-Domi ini belum tentu sama karakteristiknya toh. Walaupun tujuannya sama, tetapi pemberlakuannya berbeda dengan SDE. Jika SD Wasas tahu, atau Maetas tahu, atau SD 7 Posos tahu, pasti berbeda. Nah, bagaimana kita mengejar tujuan yang sama itu tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi selamat sampai tujuan. Mau ke Watu Tahu boleh lewat Kadua, boleh lewat Mahoro, sama-sama tiba di Watu Tahu. Kan begitu. Mau ke Palu, lain lewat Paloro, lain lewat Tolai. Kebun kopi, sama-sama tiba di Palu. Karena tujuan kita sama-sama ke Palu. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang kepala sekolah dalam MBS, manajemen berbasis betul-betul apa yang dia mau rancang, yang dia mau bikin ini berdasarkan keadaan sekolah itu. Jangan paksakan menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada di SD 7 Poso akan diterapkan di situ, tidak bisa. Karena gurunya saja berbeda. Kemarin ketika presentasi kepala sekolah SD 1 Ali Tutu, dia berkata 90% guru di sini sarjana. Jadi saya tanya, angkat tangan semua sarjana. Ya, halo, selamat siang. Ada 10 kali ini. Nah, itu. Saya bilang, angkat tangan yang mana sarjana? Memang betul. Tidak ada yang tidak sarjana. Kurang dia tidak mau bilang 100% yang ada di sini ini. Kita ini tenaga di sini ini dia tampilkan di layar. 19 orang dengan rincian kepala sekolah. Yang S1 guru umum sekian orang atas nama ini. Yang S1 guru agama, Islam 2, Kristen 2 atas nama ini. Tidak ada yang D2. Satu semua. Memang semua mengarah kepada memang sekolah itu akan bisa dikatakan. Pertanyaannya Ibu Kepse, walaupun sudah sarjana semua, bagaimana penampilannya di sekolah? Jangan sampai dunia berkata tolpai, betul itu dia sarjana. Tapi kalau saya lihat gerak-geriknya, macam lebih hebat yang sana, yang honor sana, daripada yang sarjana ini. Dunia menyaksikan sanksi, kurang kadar kemampuan menampilkan bahwa saya ini adalah seorang sarjana. Hati-hati juga yang sudah sarjana itu. Jangan sampai sarjana abal-abal, kuru-kuru. Ya. Mulai dari caranya dia berbicara, caranya penampilannya mau ke sekolah, hubungan sosialnya dengan kepala sekolah, teman-teman guru, orang tua murid dan peserta didik seperti apa. Tampilkan itu bahwa Anda adalah seorang sarjana. Sehingga tidak ada orang berkata, kalau ada yang begitu terhadap diri kita, marah tidak, tersinggung tidak. Yang parahnya kalau diam-diam dia merasa tersinggung, merasa tersingkirkan, dan akhirnya dia menutup diri dari perkembangan zaman. Itu fatal. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Sesungguhnya kalau teman-teman pahami apa itu yang tergantung nilai saat kita menulis
dipahami, bukan cuma sekedar atribut so pakai bajunya, kau itu pakai lagi yang dilingkar di sini, habis itu ada lagi yang medali-medali, ya. Dan yang paling akhir ketika yang ini tapi dari situ diambil yang tali di sini, nah, sarjana berkualitas. Kok penerapan tidak menjaminkan. Baik, jadi itu sebagai pesan saya sebagai seorang guru harus apa tadi, inovasi, kreasi, ya, supaya nampak. Kita mau paksa itu pegawai kantor camat, pegawai kantor PAM itu mau berkreasi, inovasi segala macam, biarkan mereka berkreasi, inovasi sesuai bidang mereka. Mana itu kreasi, inovasinya guru mana? Ya? Akan berdampak pada peserta didik. Kemarin saya katakan sama kepala sekolah SD Banyusari, berhasil tidaknya seorang kepala sekolah sebagian besar ditentukan oleh bagaimana dukungan teman kerja. Kalau ada teman kerja, orang aku bilang mau tanin-tanina lalu nampak pakai. Ya? Kalau ada teman kerja yang sengaja membuat kepala sekolah jatuh di lubang, kira-kira bagaimana? Terbangun hubungan yang baik, kekeluargaan, sepenanggungan, kerjasama. Ya? Salah satu hal yang tidak mendukung kepala sekolah apabila kehadiran guru di sekolah timbul kekerasan. Dong, kalau saya tidak mau terima, saya tidak percaya ini kepala sekolah hebat. Ketika, nah ini ada pengalaman yang pahit, Bapak jadi saksi. Ya? Ketika kepala Kadit Ketenagaan berkunjung di SDN Baleura, apa yang terjadi? Memang guru hadir pada waktu itu. Ketika ditanya mana absen, absennya mana? Absen guru. Dicari, tidak ada. Tidak ada absen guru. Hebat kepala sekolah itu, hebat. Hah? Hebat. Harusnya absen guru ada di meja kepala sekolah seperti ini. Buku tamu absen apa? Saat ditanya ini, itu baru hebat. Hah? Nah, sampai Pak Kabit pulang tidak ada itu absen. Baru dia bilang, macam ada yang mau pakai. Bayangkan kalau saya orang kepala sekolah atau guru dikatakan mau dipakai. Mendengarnya saja ya. Tidak sanggup mendengar kata-kata ini, tapi Pak Kadis mengucapkan kalimat itu. Ada yang tahu kata-kata nanti di sini. Saya cuma absen tidak jelas. Jangan terulang. Saya juga bagikan, walaupun cuma sebatas Pak Kadis bilang pakak-pakak, tapi saya sudah merasa dipakak-pakak. Karena malu sebagai seorang pengawas. Mana pengawasannya ibu mengatur sekolah ini? Malam itu, kemarin malam ya. 7:30 saya diundang ke penginapan nasional. Sebenarnya berhubungan dengan pendistribusian seragam sekolah untuk peserta didik, tapi ternyata keadaan berkembang di situ, macam-macam dicerita, sampai sudah terjadi masalah-masalah di PGRI, ya, dan lain-lain sebagainya. Sampai jam 11 baru kami pulang. Pak Dirman datang di rumah saya untuk konsultasi yang ini. Bagaimana minta petunjuk ibu supaya saya tidak salah kaprah. Sementara baca cerita, nggak punya HP. Tidak ada guru teman yang katanya, ibu diundang ke sana. Saya mau naik motor, salah dingin, hujan, terpaksa kebetulan ada sopir. Ayo sama-sama berangkat ke sana. Demikian. Nah, jadi walaupun saya tahu pada waktu ini iklan dulu, iklan, sekedar untuk diketahui oleh teman-teman. Luar biasa perjuangan. Karena saya dengar langsung bagaimana Pak Dirman bercakap-cakap dengan Pak Kabit memperjuangkan sekolah ini. Sampai dia paksa saya Pak Kabit cuma tadi pergi di domi-domi juga ke saya kita keadaan sana. Imam Pak Dirman juga yang berani berkata seperti itu sama Pak Kabit. Dianggap Pak Kabit cuma seperti yang membicarakan hal ini. Tapi tidak juga bagaimana karena situasinya tuh bukan di kantor, bukan di sekolah, penginapan, jadi ada sedikit perbedaan situasi. Artinya so itu kelebihannya kalau punya kepala sekolah ini petak, terserah yang dengar, yang penting kita bilang. Jadi dalam pemaparan tadi Pak Dirman minta maaf ya. Siap. Ya. Kan bapak muka bapak Ya, bagus Bu. daripada di belakang. Lari pas. Betul. Nah, Ya. Iya. teman-teman juga ini ingin tahu apa yang ada di pikiran pengawasan. Dia mau kasih tanda 2,0, 6,5, atau bisa dapat 7,5.
85. Yang pasti jangan mimpi Pak Dirman punya presentasi tadi mau dapat nilai 85. Barahawe. Barahawe IP Totoking. Kamu dua tadi tahu apa aja? Ya, Ya. memang begitu pertimbangan pertama ya. Biarkan itu ada dalam penjelasan saya nanti, karena ketika saya mau melaporkan semua ini, saya juga akan diwawancara apa alasan ibu taruh nilainya di atas ekspektasi. Ya. Karena hasil review kemarin pekerjaan pengawas dalam tahap 1 penilaian yang kinerja ini di ruang serbaguna Dinas Pendidikan banyak yang dikomentari, ya, diprotes. Pak, kepala sekolah ini di mana? Siapa punya nilai? Oh saya, Pamona Utara. Kepala sekolah saya tidak bisa bilang, cukup saya bilang pada mata. Saya tahu kok ini bapak ini. Satu minggu untuk ada di sekolah. Ini tapi kalau saya mau lihat penilaian bapak ini di atas ekspektasi dengan nilai sekian, jelaskan dari sisi mananya bapak taruh nilai. Nah itu begitu itu tidak sembarang, bukan cuma bawa nganggo di sekolah. Jadi terakhir apa maka di sini sekolah kita nilai semua, kita pilih kepala sekolah ini semuanya 29 dengan rincian 10 orang Lore Utara, 5 orang Lore Timur, 6 orang Lore Peore, dan 8 orang Lore Tengah. Apa sama? Kemudian yang ini TK, sekian orang. Jadi teman-teman, minta maaf. Ya. Sejumlah ini saja setengah mati diatur pakai kepala sekolah. Bagaimana mau atur kepala sekolah yang begitu jumlahnya? Yang harus apa? Laporkan setiap bulan. Itu cuma untuk diketahui. Jadi begini Pak, supaya teman-teman tahu saja. Bagus tidak bagus dia punya tampilan tadi, dia nilai masih begini. Kenapa? Baru berapa tahun dinas? Kalau saya langsung 99, lantas tahap berikut tahun depan saya mau nilai 100,5. Tidak mungkin kan? Tidak ada nilai 100,5. Net mentok di 100. Ada ke kepala sekolah yang dapat nilai 100? Cari siapa itu? Sedangkan kepala sekolah yang 7 poso tidak mungkin dia mendapat nilai 100. Tidak ada